Seperti sudah menjadi tradisi, di Pileg 2024 terdapat sejumlah artis dan selebriti yang mencoba peruntungannya di dunia politik. Nama-nama seperti Uya Kuya, Pharrell, Melly Goeslaw, Once, Mongol, dan lain sebagainya berusaha untuk masuk ke dunia politik, mungkin mengikuti senior-seniornya seperti Desi Ratnasari, Dede Yusuf, Tontowi Yahya, dan lain sebagainya. Loh, selebriti kok nyalek? Mari kita pahami fenomena ini dan kira-kira bagaimana supaya teman-teman selebriti bisa lolos menjadi anggota parlemen. Kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, kembali lagi dengan Bung Gas Chandra, Coach dari Politician Academy. Kali ini kita membahas topik tentang selebriti kok nyalek. Nah, seperti juga di pileg-pileg sebelumnya, Pileg 2024 ini juga diramaikan oleh selebriti yang mencoba beramai-ramai peruntungan mereka untuk berkompetisi menjadi anggota dewan. Nah, saya mencoba membahas fenomena ini. Paling tidak, saya melihat ada 3 hal. Yang pertama, mengapa banyak selebriti mencoba peruntungan di panggung politik? Karena popularitas merupakan modal sosial yang berharga sekali di dalam sistem proporsional terbuka. Di mana di dalam sistem proporsional terbuka, mereka yang paling populer dan kemudian paling banyak dicobloslah yang akan menjadi anggota dewan. Dan para selebriti mereka memiliki basis sosial yang baik dalam konteks popularitas. Mereka mempunyai fanbase, mereka mempunyai massa tersendiri, pengagum-pengagum mereka, termasuk hatersnya juga, yang terus meramaikan dan membuat popularitas mereka menjadi di posisi yang tinggi. Nah, kalau kita melihat tahapan dalam pemilu, paling tidak terdapat 5 tahapan. Yang pertama, mereka diketahui. Kedua, mereka dikenal. Ketiga, mereka disukai. Keempat, mereka dipilih. Dan yang kelima, mereka dicoblos. Nah, dengan popularitas para selebriti ini, paling tidak mereka sudah masuk ke 2 atau 3 tahap, yaitu diketahui, dikenal, dan disukai. Nah, dengan popularitas para selebriti tersebut, paling tidak mereka sudah masuk ke dalam tahap yang ketiga, yaitu diketahui, dikenal, dan mungkin disukai. Nah, popularitas ini merupakan modal sosial yang penting sekali, yang bisa membedakan antara selebriti dengan caleg biasa saja. Hal kedua yang saya lihat dari sisi partai politik. Tentu partai politik di dalam pemilihan legislatif fokusnya hanya satu, memperbesar suaranya dan menambah kursinya. Oleh karena itu, popularitas dari para selebriti ini bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk menambah suara, bahkan untuk menambah kursi bila sang selebriti itu betul-betul memiliki kemampuan untuk menggalang suara yang cukup dan baik. Kemudian dia memiliki kualifikasi untuk duduk menjadi anggota dewan. Jadi konteks yang kedua adalah konteks partai politik yang membutuhkan vote getters untuk memperbesar suara dan kursi mereka. Faktor ketiga, saya melihat bahwa makin kesini makin banyak selebriti yang kemudian memiliki kesadaran politik yang tinggi juga, di mana mereka tidak hanya menikmati kepopuleran mereka, tapi mereka ingin melakukan sesuatu perbaikan, melakukan sesuatu yang lebih untuk politik Indonesia yang lebih baik, untuk kemaslahatan masyarakat yang menjadi lebih baik lagi. Nah, hal ini saya melihat satu hal yang positif, dan semoga semakin banyak artis yang memiliki kesadaran politik yang cukup untuk melakukan perbaikan bagi Indonesia yang lebih baik lagi. Hanya yang menjadi catatan saya, kita tahu semua bahwa tidak semua selebriti bisa menjadi anggota dewan. Banyak juga selebriti yang kemudian rontok dan tidak terpilih menjadi anggota dewan. Ya, karena beberapa sebab tentu saja. Yang pertama,
panggung politik dan panggung hiburan itu totally different kind of game ya. Jadi ini dua hal yang betul-betul berbeda. Tidak bisa begitu saja orang mengatakan bahwa kalau populer pasti terpilih, karena kalau populer saja pasti terpilih, maka Senayan atau kantor dewan kita isinya semua udah selebriti, isinya bintang film, penyanyi, aktor, aktris terkenal. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Artinya seorang selebriti harus belajar lebih banyak hal untuk memahami konstelasi dan bagaimana bisa survive di dalam panggung politik yang membutuhkan skill, kemampuan yang berbeda juga. Terlebih di masyarakat secara umum masih muncul keraguan apakah betul seorang selebriti bisa menjadi seorang politisi. Apalagi politisi yang baik, politisi yang betul-betul bisa membawakan narasinya, membawakan amanahnya dengan sebaik-baiknya. Nah, itu adalah tantangan dari para selebriti. Selanjutnya saya ingin memberikan 3 hal yang bisa membuat teman-teman selebriti bisa terpilih di dalam Pileg 2024. Tips yang pertama, teman-teman selebriti harus memiliki pemetaan politik yang komprehensif. Artinya, teman-teman selebriti tidak hanya bergantung kepada popularitasnya saja, tetapi harus mempunyai pemahaman lebih terutama terhadap dapilnya sendiri. Contoh misalnya, teman-teman harus paham kebutuhan dan apa permasalahan yang ada di dapil tersebut. Teman-teman harus paham pola perilaku. Teman-teman harus paham local values dari dapil tersebut. Selanjutnya tentu saja teman-teman harus paham dengan kualitas dan kemampuan diri sendiri, bisa mengukur jas, mengukur jaket, dan kemudian bisa memaksimalkan kemampuan yang ada dan menurunkan kelemahan yang teman-teman miliki. Di sini juga teman-teman harus memiliki pengetahuan yang baik terhadap kompetitor, terhadap basis politik dari incumbent atau petahana, dan kemudian bagaimana kompetitor-kompetitor baru dari partai-partai lain yang kemudian bisa membuat kompetisi ini menjadi makin sengit, makin seru, dan kemudian bisa memenangkan ini. Tips yang kedua, teman-teman perlu memiliki knowledge politik yang baik serta senantiasa mengasah skill politik yang tepat. Contohnya misalnya people skill, cara berhadapan dengan orang lain, cara berhadapan dengan fans, dengan cara berhadapan dengan tokoh-tokoh politik, termasuk juga tokoh-tokoh informal di masyarakat. Ini ada perbedaan tentu saja. Berbeda dengan fans yang selalu mengeluh-ngeluhkan Anda. Kalau Anda berhadapan dengan tokoh politik atau tokoh-tokoh informal atau formal di dapil Anda, mungkin mereka di depan tidak akan mengeluh-ngeluhkan Anda. Mungkin di depan mereka akan mengatakan iya, tapi di belakang belum tentu seperti itu. Nah, kemampuan Anda untuk melakukan persuasi, melakukan lobby, melakukan negosiasi, kemampuan Anda untuk mengarahkan orang, ini menjadi hal yang penting. Jadi communication skill dalam berhadapan dengan orang lain menjadi penting. Berikutnya, contoh lain adalah leadership skill. Bagaimana kepemimpinan Anda, karena cepat atau lambat Anda akan bekerja sama dengan banyak orang di dalam tim Anda. Puluhan, mungkin ratusan, bahkan ribuan kalau sampai masuk ke dalam level koordinator TPS. Nah, disinilah Anda perlu mengasah kemampuan kepemimpinan Anda sehingga Anda bisa mengarahkan tim dengan baik. Dan ini bisa menjadi sebuah latihan apabila nantinya kemudian Anda memimpin suatu daerah atau kemudian menjadi anggota dewan yang harus berhadapan dan memimpin sebuah institusi. Tips saya yang ketiga adalah Anda memerlukan mentor atau konsultan politik yang membantu Anda berpetualang di dalam kompetisi politik ini. Karena sekali lagi, medannya berbeda antara panggung hiburan dan panggung politik. Anda butuh orang yang memiliki kredibilitas, memiliki integritas, memiliki pengalaman yang baik, yang
bisa mengarahkan Anda, karena di dalam perjalanan Anda akan menemui hal-hal yang kelihatannya baik tapi ternyata tidak baik. Hal-hal yang kelihatannya kurang baik ternyata itu adalah hal yang baik. Nah, saya nggak akan cerita banyak hal di sini gitu, tetapi intinya Anda memerlukan orang yang bisa menjadi mentor sekaligus sparring partner untuk menunjukkan kekurangan-kekurangan Anda, untuk menunjukkan right track, untuk menunjukkan langkah yang benar itu yang seperti apa. Karena kalau tidak Anda akan tersesat di dalam kompetisi politik ini. Nah, carilah mentor atau konsultan politik, mereka yang mempunyai kompetensi dan pengalaman yang cukup, mereka yang mempunyai values yang tepat, dan mereka yang memiliki kredibilitas yang jelas. Dengan 3 tips ini, saya yakinkan bahwa Anda bisa melewati kompetisi politik ini dengan jauh lebih baik. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan salam kebangsaan.